Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah perdebatan yang sangat sengit ya antara Tengku Kori, yang dimana Tengku Kori ini masih mempertahankan antitesisnya ya, dan langsung ditanggapi oleh Pak Kiai Haji Imad dengan sangat jelas sekali. Maka inilah detik-detik berakhirnya Habib Ba'alawi. Ya, semoga semua tercerahkan ya. Selamat mendengarkan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya berubah itu karena pada dasarnya saya sudah sampaikan kepada antum juga dulu, dimanapun saya selalu bernarasi bahwa saya ini meneliti dan masih dalam proses penelitian yang mendalam. Walaupun pada saat itu saya menyatakan bahwa penelitian saya terhadap nasab Alawi sebagai nasab yang palsu itu sudah mencapai 99%, bahasanya dulu ya. Nah, namun terkadang dalam 1% itu bisa mengunggulkan dari 99%. Nah, apa yang menyebabkan saya kembali kepada keabsahan nasab alwi? Karena setelah saya dalami tesisnya Imaduddin, Kiai Haji Imaduddin, itu ternyata ada banyak hal yang terjadi, narasi-narasi yang tidak ilmiah ya, dari tesis Imad, tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Apa diantaranya? Tuduhan dia terhadap kitab Abnaul Imam itu adalah kitab palsu. Sementara awalnya saya menjadikan keabsahan nasab alawi itu dengan kitab Abnaul Imam. Lalu saya terdoktrin sama Kiai Haji Imad atas tuduhannya terhadap kepalsuan kitab Abnaul Imam dengan narasi yang ada di dalamnya, yaitu tahqiq muhakkik ya, tahqiq mukaddimah muhakkik atau mukaddimah tahqiq ya. Nah, setelah berjalan waktu saya nggak mendalami itu, namun setelah saya pulang ke Aceh 2 bulan, lalu saya berkomunikasi dengan ulama-ulama Aceh di sana. Kata guru saya, kamu silahkan meneliti keabsahan nasab alawi atau kepalsuannya, tetapi jangan berdiri atas orang lain, berdirilah atas ilmumu sendiri. Berdasarkan dukungan kiai saya untuk saya berdiri atas ilmu saya, maka saya meneliti kembali tesis Kiai Haji Imaduddin, dan di situ sangat terang saya mendapatkan kepalsuan-kepalsuan daripada narasi Kiai Haji Imaduddin yang tidak bisa dibuktikan secara ilmiah. Lalu saya ikrar untuk kembali kepada keabsahan nasab alawi sekaligus membuat antitesis dari Kiai Haji Imaduddin ya, yang sudah ada di hadapan saya, sudah selesai nih ya, cuman tinggal ditahqiq saja karena antitesis saya itu berdasarkan tahqiq ya. Nah, alhamdulillah hari ini sudah sampai di mahasiswa Kairo yang mahasiswa Indonesia yang ada di Kairo, yang akan disandingkan kepada 2 syekh ulama Kairo, diantaranya Syekh Yusri dan ada lagi Syekh apa saya lupa. Insyaallah nanti akan ada kata pengantar dari mereka. Oleh sebab itu, teman-teman semua yang dirahmati oleh Allah, penemuan saya kepada keabsahan nasab alawi itu murni dengan penelitian saya ya, berdasarkan pengalaman-pengalaman diskusi dengan pengikut-pengikut atau pembela nasab alawi seperti Wafi, terus Rumail Abbas. Ada beberapa data dari dia yang saya dalami ya, yang saya simpan di otak saya, lalu saya dalami. Ternyata saya dalami lebih dalam ya, saya menemukan kepalsuan daripada tesis Kiai Haji Imaduddin yang tidak akurat di dalam pembuatan tesisnya untuk membatalkan nasab Ba'alwi. Itu baik. Pertama, Kiai Haji Imaduddin menuduh kitab Abnaul Imam sebagai kitab palsu dikarenakan dia mencurigai di dalamnya ada
penambahan yang dilakukan oleh muhakkik. Pada dasarnya ketika saya mengkaji kitab-kitab ilmu tahqiq, ya, saya punya kitab ilmu tahqiq dalam penelitian Abnaul Imam, itu ada beberapa kitab ilmu tahqiq yang saya masukkan dalam daftar pustaka. Di sana menyebutkan bahwa ulama-ulama pentahqiq itu mereka meneliti manuskrip asli tanpa tahqiq di seluruh perpustakaan dunia. Artinya ketika seorang muhakkik sudah meneliti dari seluruh perpustakaan dunia, lalu dia mengomentari apa yang dia tahqiq, artinya itu Kiai Haji Imad tidak bisa menuduh kitab itu sebagai kitab yang maudhu'ah, ya, sebagai kitab yang tidak bisa diambil pegangan di dalam sebuah referensi, ya. Ya. Kenapa? Karena Kiai Haji Imad bukan seorang peneliti, karena dia berdasarkan asumsi dia di dalam membaca Muqaddimah Tahqiq. Maka oleh sebab itu, jikalau dia adalah berani menunjukkan bukti dan memang seorang peneliti, maka wajib atas Imaduddin, atas Kiai Haji Imaduddin untuk membuktikan manuskrip asli tanpa tahqiq Abnaul Imam sebagai perbandingan dari kitab Abnaul Imam yang matbu'ah, yang sudah dicetak, yang beredar saat ini. Bila mana dia tidak mampu menghadirkan kitab manuskrip asli tanpa tahqiq karangan Imam Imam Abdul Muammar Yahya Ibnu Tabatoba, maka tuduhan dia tidak bisa berlaku di dalam kajian ilmiah. Kenapa? Karena setiap tuduhan sesuatu tanpa syawahid itu batil. Begitu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah. Maka oleh sebab itu kitab Abnaul Imam tetap memiliki kekuatan dalam menjadikan kitab tersebut sebagai referensi. Al-Imam ahli nasabah, ya, yaitu Imam Sayyid Murtada Az-Zabidi sebagai nasabah yang terkemuka dari kalangan Sunni, mengambil referensi daripada Abnaul Imam. Lalu siapa Imaduddin? Apakah dia imam ahli nasab yang berani memaudu'kan atau memalsukan sebuah naskah tanpa mampu memberikan bukti yang akurat? Oleh sebab itu, di dalam antitesis saya mempertanyakan kepada Imaduddin, mampukah Kiai Haji Imaduddin untuk menghadirkan manuskrip asli tanpa tahqiq terhadap kitab Abnaul Imam, sehingga menjadi bandingan terhadap kitab Abnaul Imam yang sudah ada pada saat ini di hadapan kita, yang sudah intisyar, yang sudah matbu'ah. Bila mana dia tidak mampu menghadirkan kitab asli, manuskrip asli Abnaul Imam tanpa tahqiq, maka tuduhan dia tidak dianggap ilmiah terhadap kepalsuan kitab Abnaul Imam. Kenapa? Karena kita harus bisa mengetahui secara indrawi, secara ilmiah, dari mana dan siapa saja nama-nama yang ditambah yang dapat merubahkan daripada naskah asli kitab Abnaul Imam. Maka oleh sebab itu di dalam Muqaddimah Tahqiq saya juga membaca bahwa Imam Abu Muammar Yahya wafat 478 Hijri, dan dia mengalami masa zaman dengan Imam Ubaidillah atau Imam Abdullah bin Ahmad bin Isa. Artinya di dalam kitab tersebut muhakkik mengatakan penambahan yang terjadi daripada kitab Abnaul Imam tidak merusak daripada naskah asli, makhtutat asli Abnaul Imam, melainkan penambahan yang ditambahkan di situ adalah orang-orang yang ada ba'da asri Abil Muammar Yahya Ibnu Tabatoba. Itu yang dapat saya jadikan penjelasan pada pertemuan malam ini. Disitulah kesalahan fatal bagi Imam Kiai Haji Imaduddin. Kalau dia mengatakan itu karangan Imam Al-Habib As-Sayyid Jamalul Lail, maka dia harus membuktikan naskah asli supaya menjadi bandingan antara Abnaul Imam yang dikarang oleh Abul Muammar Yahya Ibnu Tabatoba dengan Abnaul Imam yang dituliskan, yang dikarang oleh Al-Habib atau As-Sayyid Jamalul Lail. Kenapa saya katakan demikian? As-Sayyid Jamalul Lail dalam kitab Abnaul Imam ini tidak sebagai penulis, tetapi dia sebagai orang mu'tani yang menghimpun daripada tahqiq ulama sebelumnya, dan dia mengomentari apa-apa yang ada di dalamnya. Hanya saja dia mengaku di dalam naskah tersebut dia menambahkan
metodologi penulisan asal. Misalkan yang tadinya pada naskah asli dituliskan melalui kaedah musyajjar tasjir. Nah, beliau merubah menjadi musyajjar mabsut, ya. Artinya yang tadinya dituliskan dari perut ke atas umudun nasab, dan beliau menuliskan perubahan denah dari atas ke bawah. Dan ini tidak menjadi perihal yang membuat sebuah naskah itu menjadi palsu. Misalkan Dr. Ribut menuliskan sebuah naskah dengan tabel dimulai dari bawah ke atas. Lalu saya yang mentahkik, saya merubah metodologi penulisan Kiai Dr. Ribut dari metodologi musyajjar kasyaf, artinya musyajjar yang dimulai dari atas ke bawah. Itu tidak mengurangi keaslian sebuah kitab, hanya metodologi penulisan saja yang dirubah oleh Al-Habib Jamalul Lail. Begitu, Ustaz. Jadi Kiai Haji Imaduddin sangat fatal di sini. Kenapa? Dia menganggap bahwa kitab Abnaul Imam dikarang oleh Sayyid Jamalul Lail tanpa berdasarkan bukti yang akurat, hanya berdasarkan asumsinya Kiai Haji Imaduddin. Itu tidaklah ilmiah. Maka dalam hal ini tesis harus berdasarkan keilmiahan, tidak berdasarkan asumsi. Jadi kalau dia menuduh itu adalah tulisan tangannya Habib Jamalul Lail, maka dia harus membuktikan, ya, bahwa secara naskah dan makhtutah itu adalah berdasarkan tulisan tangannya Al-Habib Jamalul Lail. Jika tidak, tuduhan dia adalah tidak ilmiah, melainkan penipuan sejarah zaman modern. Wallahu a'lam. Saya sudah melengkapi selain Abnaul Imam dengan referensi yang terdiri dari fatwa-fatwa ulama yang ada di abad 7 sampai abad 15 Hijri. Banyak untuk merungkatkan tesis Kiai Haji Imaduddin, saya tidak memiliki hanya sebatas satu referensi. Saya menghadirkan 102 sumber referensi di dalam mensahihkan nasab Ba'alwi. Sementara Kiai Haji Imad di dalam tesisnya hanya bersumber dari tidak lebih dari 30 jumlah kitab ke bawah. Saya menjadikan referensi 102 referensi, bahkan fatwa, ya, Ahlun Nasabah dari Naqobah Ashraf Kalastani, ya, dari Pakistan. Begitu. Baik, justru secara terang di dalam naskah Syajarah Al-Mubarakah, pertama, Kiai Haji Imaduddin harus memberi jawaban dari pertanyaan saya, siapakah ulama terkemuka ahli nasab yang ada di abad 5, 6, dan 7 Hijri yang mengkonfirmasi bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi sebagai ahlun nasabah. Itu yang harus dijawab. Bukan referensi dari kitab-kitab kemudian seperti Tobaqatun Nasabin yang ada di abad baru ini. Sementara yang saya tanya, tunjukkan satu konfirmasi daripada ulama-ulama ahli nasab, ahli tarikh yang ada di abad 5, 6, dan 7 yang mengkonfirmasi bahwa Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah seorang ahli nasabah dan beliau mengarang sebuah kitab yang bernama Asy-Syajaratul Mubarakah. Itu pertama. Yang kedua, di dalam naskah mukaddimah kitab yang dituliskan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi, di situ disebutkan lafaz di halaman 12 paling akhir, hadzal kitabul musamma bisyajaratil mubarakah qara'tuhu ala as-sayyid al-ajal al-alim al-muhtarim Syamsuddin Majidil Islam Syarafil Itrah Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali adamallahu majdahu. Artinya apa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi, beliau mengungkapkan dengan perkataannya di dalam tulisannya, dia mengatakan bahwa aku telah membacakan kitab Asy-Syajarah Al-Mubarakah ini di hadapan seorang sayyid yang mulia, yang alim, yang dimuliakan, yaitu Syamsuddin cahayanya agama atau matahari agama Majidil Islam Syaraful Itrah Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali. Pertanyaan saya,
tahun berapa biografi Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali diketahui oleh ulama-ulama di zaman abad ke-5, ke-6 dan ke-7 Hijri? Siapa Ali bin Syaraf Syah ini? Tahun berapa lahir dan wafatnya? Apakah dia hidup sezaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi atau tidak? Jikalau dia hidup sezaman dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, tunjukkan di kitab apa dan apa karangan Imam Ali, Sayyid Ali bin Syaraf Syah selain kitab selain daripada naskah yang dibacakan oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ya, pertanyaan saya itu. Sehingga dalam penelitian saya menemukan bahwa Ali bin Syaraf Syah itu bukanlah ulama yang ada di abad ke-5, 6 Hijri, tetapi dia adalah ulama yang ada di abad ke-7, 8 Hijri. Artinya Imam Ali, Sayyid Ali bin Syaraf Syah bin Abil Ma'ali, beliau wafat 740 Hijri. Sementara Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi wafat 600 Hijri. 606 Hijri ya wafatnya Imam Fakhruddin Ar-Razi. Lalu bagaimana Imam Fakhruddin Ar-Razi mampu membacakan naskah kitabnya di hadapan orang yang belum dilahirkan ke alam dunia ini? Itu yang harus dijawab oleh Imaduddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pemaparan dari Dr. Kiai Ubedillah dan Dr. Ribut, dan terakhir itu Dr. Ribut mengatakan kalau tersambung ya tersambung, kalau putus ya putus. Ya, sebenarnya kan itu sudah qat'i, putusnya itu sudah qat'i dengan adanya tes DNA yang sudah dapat kita akses bersama, baik melalui kajian dari Dr. Sugeng Sugiarto maupun dari jurnal-jurnal ilmiah yang ada di dunia maya yang bisa kita akses melalui portal-portal ilmiah yang kita bisa saksikan, kita bisa baca dari hasil karya Closop, Michael Hammer dan lain sebagainya, bahwa keturunan Nabi Muhammad SAW itu sudah dikaji dan disimpulkan harus berhaplogrup C1. Sementara Balawi ini G. Artinya mereka bukan sebagai keturunan baginda Nabi, mereka juga bukan keturunan Nabi Ibrahim. Nah, itu sebenarnya dari situlah kita harus pertama kali mengkaji dari nasab Balawi sebenarnya. Sebenarnya Dr. Ribut, Dr. Kiai Ubed, ini nasab Balawi sudah tidak layak masuk dalam kajian historis, sudah tidak layak masuk dalam kajian filologis, sudah tidak layak masuk dalam kajian ilmu nasab. Kenapa? Karena secara genetika mereka sudah qat'iyyud dilalah, bukan sebagai orang Arab, bukan sebagai keturunan Bani Hashim, bukan keturunan Ibrahim. Bagaimana mereka itu bisa menjadi keturunan Nabi Muhammad, sedangkan keturunan Bani Hashim aja bukan, keturunan Nabi Ibrahim saja bukan. Tetapi diskursus ini harus terus menjadi perhatian publik. Maka pengamat-pengamat yang ahli dalam bidang metodologi seperti Dr. Kiai Ubed, Dr. Ribut, ini penting untuk terus mencerahkan kepada publik bahwa dengan terus kita suarakan, terus kita bahas, maka akan semakin banyak masyarakat yang tercerahkan, termasuk adanya fenomena Tengku Qori balik badan. Itu merupakan sebuah qudratullah bahwa isu nasab ini akan terus menarik untuk dikaji. Kemarin kita lihat betapa menariknya diskusi antara seorang ilmuwan Nahdlatul Ulama dari Pulau Sumatera dengan juga seorang pengkaji pembela nasab Balawi yang berasal juga dari Pulau Sumatera. Jadi semalam itu
adalah dua ilmuwan dari Pulau Sumatera, yang satu dari Jawa Barat, itu sibuk main HP kata para komentator itu, sehingga dua singa dari Sumatera ini bertarung seperti dibiarkan saja gitu semalam itu. Ini banyak komentar-komentar seperti itu. Nah, apa yang bisa saya berikan garis bawah dari diskusi semalam antara Dr. Ribut Nurhuda dengan Tengku Qori, yaitu narasi Tengku Qori tentang Abnaul Imam seperti yang disinggung oleh Mas Yusuf tadi, bahwa Tengku Qori sekarang ini kembali untuk mempermasalahkan kitab Abnaul Imam, karena memang jika kajiannya adalah kajian historis, kajian adalah kajian naskah, maka Ba'lawi ini tidak mungkin lagi bisa ditolong kecuali hanya dengan narasi-narasi falasi, dengan adanya manipulasi data dan sebagainya. Nah, kitab Abnaul Imam ini termasuk dalam kategori beberapa manipulasi data yang telah dilakukan Ba'lawi. Jadi ada yang namanya disebut dalam istilah ilmu sastra Arab itu disebut dengan kitabatun manhulah. Jadi tulisan-tulisan yang palsu, yaitu nisbatul kitabah ila ghairi katibihi li gharadin. Jadi adanya sebuah tulisan yang dinisbatkan kepada bukan penulisnya li gharadin, untuk suatu tujuan. Nah, selain kitab Abnaul Imam, itu sudah ada beberapa kitab yang dipalsukan oleh penulis-penulis Ba'lawi, seperti kitab Ar-Raudul Jali yang dinisbatkan kepada Murtada Az-Zabidi, seorang ulama besar. Ya, pada tahun 1205 Hijriah beliau wafat. Kemudian Hasan Muhammad Qasim dari Mesir diminta oleh seorang Ba'lawi yang ada di Mesir untuk menciptakan sebuah kitab palsu yang di situ menyebut nama Ubaidillah atau Abdullah. Kemudian ditulislah kitab Ar-Raudul Jali itu, kemudian disubstitusikan sebagai karya daripada Imam Murtada Az-Zabidi, dan itu sudah diteliti oleh pakar filolog dari Yaman, yaitu Abu Bakar Badib, yang merupakan pembela Ba'lawi juga. Tetapi ketika Abu Bakar Badib ini memberikan kata sambutan di dalam tahqiqnya dalam kitab Ar-Raudul Jali itu, beliau jujur mengatakan bahwa kitab ini sangat sulit untuk dinisbatkan kepada Murtada Az-Zabidi. Kenapa Badib mengatakan sangat sulit? Karena dia pendukung Ba'lawi. Kalau Imaduddin Usman mengatakan bahwa jelas-jelas kitab ini adalah kitab palsu yang dikarang oleh Hasan Muhammad Qasim 50 tahun yang lalu dari hari ini, kemudian diasosiasikan, disubstitusikan sebagai karya dari Murtada Az-Zabidi. Yang kedua adalah kitab Tarikh Sambal Hadramaut. Kitab Tarikh Sambal atau Tarikh Hadramaut yang dikarang katanya oleh seorang sosok yang bernama Sambal, Syekh Sambal, yang katanya dia hidup di abad ke-10 Hijriah. Tetapi ketika Serjen, seorang peneliti dari Barat, meneliti kitab ini, maka disimpulkan kitab ini adalah kitab palsu yang dikarang oleh sosok yang fiktif. Kemudian juga kitab Tarikh Ibnu Hisan. Ini Ibnu Hisan sosok yang historis. Dia hidup abad ke-9 Hijriah, menulis sebuah kitab sejarah, Tarikh Hadramaut Ibnu Hisan, kemudian hilang. Nah, setelah hilang diciptakan kembali oleh Muhammad Abdullah Al-Habsyi dengan
di dalamnya menyebutkan faqih muqaddam. Nah, kemudian kitab itu menurut para peneliti di Yaman juga bahwa kitab ini tidak bisa dinisbatkan kepada Ibnu Hisan karena di dalamnya sudah ada interpolasi penambahan-penambahan yang dilakukan oleh muhakkiknya yaitu Abdullah Muhammad Al-Habsyi. Ya. Hal-hal yang semacam ini terjadi juga pada Abnaul Imam ini. Abnaul Imam ini jelas kitab palsu yang kepalsuannya sudah diteliti oleh para ulama ahli nasab. Misal, seorang peneliti nasab yang bernama Al-Qaraja dalam kitab Al-Kafil Muntakhab halaman 106 sudah mengatakan di dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106 bahwa kitab Abnaul Imam adalah kitab yang termasuk dalam kategori manhulah. Kitab manhulah, pakai hak ya, manhulah, yaitu kitab yang palsu, kitab yang nisbatul kitabah ila ghairi qaili. Penisbatan sebuah kitab bukan kepada pengarangnya. Siapa pengarangnya? Pengarangnya ya Yusuf Jamalul Lail itu. Dia menarik-narik nama Abul Muammar Yahya Toba-Toba. Abul Muammar Yahya Toba-Toba itu memang seorang ulama dari kalangan Syiah. Dia mempunyai kitab yang namanya Syarhul Lumah Ibnul Jinni, tetapi tidak mempunyai kitab yang namanya Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Dari mana keterangan itu? Silahkan buka kitab Al-Kuna wal Alqab karya Syekh Abbas Al-Qummi juz 2 halaman 133. Kemudian buka juga kitab Mu'jamul Mu'allifin Umar Ridha Kahalah juz 13 halaman 226. Buka juga kitab ketiga Hadiyatul Arifin juz 2 halaman 519. Keempat, buka juga kitab Al-A'lam juz 8 halaman 164. Di dalam kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, biografi dari seorang Abul Muammar Yahya itu lengkap. Dia punya kitab apa, dia hidup kapan, kemudian punyakah dia kitab yang bernama Abnaul Imam? Tidak ada. Tidak ada berita seorang Abul Muammar Yahya bin Toba-Toba mempunyai kitab yang bernama Kitab Abnaul Imam fi Misr wa Syam. Nah, kalau misalnya pembela Balawi ingin menjadikan Abnaul Imam ini menjadi salah satu maraji', maka silahkan buktikan bahwa kitab Abnaul Imam ini memang dikarang oleh Abul Muammar. Mana manuskrip aslinya yang dimana di situ dikatakan Abul Muammar adalah sebagai penulis kitab ini? Tidak ada. Di dalam versi cetak kitab Abnaul Imam memang itu diberikan beberapa lembar contoh-contoh bahwa manuskripnya ada dipegang oleh pentahkik, dan ini contoh-contoh manuskripnya diberikan 2 lembar atau 3 lembar. Tetapi saya melihat cara menulisnya itu cara menulis yang baru, walaupun dia legok-legokan seperti gaya khot-khot dari masa lalu. Kenapa? Karena memang praktik-praktik manipulatif dari kaum Ba'alawi ini, algoritmanya ini saya sudah tahu. Dari versi pentahkikan, dari bagaimana kitab-kitab manuskrip yang tidak dicetak, kemudian dijadikan maraji dalam perdebatan, hanya nama, ada yang seperti itu. Ada juga manuskrip yang diberikan kepada halayak, seperti manuskrip Al-Jawharus Safaf karya Al-Khatib. Nah, tetapi sebelumnya mereka itu harus memalsukan sebuah kitab masa lalu, seorang ulama terkenal,
Qiladatun Nahar misalnya, kemudian Qiladatun Nahar ini banyak mengutip kitab Al-Jawharus Syafaf ini, seakan-akan kitab Al-Jawharus Syafaf karya Al-Khatib betul-betul pernah ada di masa lalu. Nah, jadi praktik-praktik manipulatif semacam itu, algoritmanya sudah nyata, terang benderang. Bahkan seorang Ba'dzib yang hari ini masih hidup, kalau misalnya Ba'lawi itu betul-betul mau membuktikan kebenaran nasabnya berdasarkan kebenaran, maka seorang Ba'dzib yang sering datang ke Indonesia itu akan dipakai oleh Rabita Alawiyah untuk melawan saya. Dan saya yakin Ba'dzib tidak mau. Karena Ba'dzib lah yang mengatakan Salim bin Jindan ini terkena penyakit melankolia, yang mengarang beberapa kitab-kitab yang diasosiasikan sebagai karangan abad ke-7 Hijriah oleh Ali bin Jadid, kitab Nasab, kitab Hadis, Al-Arba'un, kitab Al-Mawahib gitu. Tetapi ditulis oleh Salim bin Jindan. Kemudian diasosiasikan ulama masa lalu, tetapi kitab-kitab ini belum dicetak. Tetapi Rumel Abbas telah memberikan beberapa fotonya ketika di Rabita Alawiyah itu. Jadi sangat ketinggalan zaman apabila pembela Balawi semacam Tengku itu kembali menjadikan kitab Abnaul Imam ini sebagai sebuah dalil hujjah ketersambungan nasab Balawi. Karena jelas kitab ini kitab manhulah. Lihat di dalam kitab Al-Kafil Muntakhab, Al-Qaraja telah mengatakan kitab Abnaul Imam ini manhulah, kitab palsu yang diasosiasikan kepada ulama masa lalu yang dikarang di hari ini oleh Yusuf Jamalul Lail. Yusuf Jamalul Lail ini di Riyadh adanya. Dia baru meninggal 3 tahun yang lalu pada bulan Ramadan. Jadi Ramadan ini sudah 3 tahun. 1443 Hijriah dia meninggal. Hari ini 1446 Hijriah. Jadi ini sudah 3 tahun. Di manakah manuskrip Abnaul Imam setelah seorang Yusuf Jamalul Lail itu wafat? Tidak akan pernah ada yang bisa untuk menunjukkannya. Kenapa? Karena memang manuskrip itu tidak pernah ada. Itu tentang Abnaul Imam. Kemarin juga Tengku itu berusaha membongkar kekokohan Syajarah Al-Mubarakah dengan narasi falasi bahwa di dalam kitab Syajarah Mubarakah, Syekh atau Imam Fakhruddin Ar-Razi mengatakan dia memberikan kitab ini mengijazahkan kepada Syarabsah. Kata Tengku, Syarabsah ini adalah orang yang hidup di abad ke-8. Bagaimana seorang yang hidup di abad ke-8 diberikan ijazah oleh seorang yang hidup di abad ke-6, 579 Hijriah, dikarang itu Syajarah Mubarakah dan wafat 604 Hijriah. Nah, ini adalah narasi falasi yang coba untuk mempengaruhi publik untuk meruntuhkan kekokohan Syajarah Al-Mubarakah, bahwa seakan-akan Syajarah Mubarakah ini adalah kitab abad ke-8 atau ke-9. Seperti Rumel Abbas juga mengatakan bahwa kitab Syajarah Mubarakah ini adalah kitab karya Ibnu Inabah. Nah, itu adalah sebuah upaya-upaya sisa-sisa kekuatan untuk memberikan hiburan, memberi hiburan kepada Balawi dan kepada kibin-kibin Balawi itu agar mereka tidak terlalu terluka. Jadi Rumel Tengku ini mau membunuh dengan pelan-pelan gitu, jangan sek gitu mati, itu nggak lucu gitu. Maka saya sering mengatakan mereka ini orang-orang yang kejam, orang yang memberi harapan tetapi mereka tidak menyelami psikologi manusia. Ketika seorang istri
diiming-imingi akan diberikan kalung gitu. Kemudian ketika menagih diomong lagi, insya Allah sebentar lagi abang ini bisnisnya mau meledak, sebentar lagi pada suka ini akan dapat hadiah 500 juta, nanti kita akan belikan. Nah terus saja begitu sampai harapan tidak pernah mati, tetapi selalu sedih karena setiap malam membayangkan kalung itu akan tiba. Begitulah Ba'lawi dan Kibin-Kibin itu dipermainkan oleh pembela-pembela yang mencari keuntungan agar mereka bisa untuk mendapatkan donasi dan lain sebagainya, seakan-akan mau mencari sesuatu yang bisa menyelamatkan mereka yang sudah qat'i ini, putus ini. Yang harus dilakukan menurut saya, Kiai Ubed, adalah membaca hijib-hijib as-sakrom untuk merubah DNA mereka dari G menjadi DNA J1. Baru itu akan menyelamatkan. Kenapa? Masa ini masa modern. Jikapun mereka sanggup untuk mencari seorang ahli pemalsu manuskrip, baik dari sisi teks maupun dari sisi media teks, kertas yang memang setelah diuji itu masa lalu, tetapi mereka tidak akan bisa untuk merubah DNA mereka. Hari ini siapa orang yang mengaku keturunan Nabi namun haplogrupnya bukan J1, haplogrupnya L atau haplogrupnya adalah G, maka mustahil dia keturunan Nabi, dan siapa yang mempercayainya adalah orang-orang yang berdosa yang harus bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu. Nah, bagaimana tentang syaraf sah itu? Nah, ini saya sampai terbawa emosi. Saya ngelihat Kiai Ubed ini kan suka bersedih gitu ya. Jadi saya kebawa oleh amat dari Bani Mutamakin, sehingga saya terbawa emosi juga itu. Nah, ini tentang syaraf sah itu bagaimana? Syaraf sah itu betul-betul orang yang ada di abad ke-6 Hijriah. Bagaimana saya dapat membuktikan bahwa syaraf sah yang ditulis oleh seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Syajarah Mubarakahnya, bahwa dia adalah orang yang betul-betul hidup di abad ke-6, silakan lihat kitab Umdatul Talib Al-Kubra halaman 225. Di dalam kitab Umdatul Talib Al-Kubra itu sudah ditulis silsilah dari syaraf sah. Dia adalah keturunan Nabi Muhammad SAW yang ke-17, ke-18 lah, ke-18 dari Ali Al-Uraidi. Kitab Umdatul Talib halaman 226. Nah, siapa Imam Fakhruddin Ar-Razi? Imam Fakhruddin Ar-Razi adalah keturunan Abu Bakar Siddiq ke-16. Jadi generasi dari Ali bin Abi Thalib yang ke-17 atau Nabi yang ke-18 itu masih bisa untuk bertemu dengan generasi yang sesudahnya. Saya misalnya generasi yang ke-10, dari kakek ke-10 saya. Anak saya itu yang bertemu saya kan generasi yang ke-11. Jadi orang yang masih berbeda satu generasi, dua generasi, itu masih bisa bertemu. Memang saya tidak bisa untuk mencari wafat pasti kapan tahun syaraf sah itu, tetapi dari sisi silsilah itu dapat dibuktikan bahwa syaraf sah adalah keturunan ke-17 dari Sayyidina Ali, sedangkan Fakhruddin Ar-Razi adalah keturunan yang ke-16 daripada Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq dulu dengan Sayyidina Ali bertemu, kemudian keturunannya ke bawah Imam Fakhruddin Ar-Razi, keturunan ke-6 dari Abu Bakar Siddiq bertemu dengan keturunan Sayyidina Ali yang ke-17. Jadi ini matching kan? Jadi tidak bisa itu Tengku menggunakan apa namanya itu narasi palasi untuk membuat orang ragu terhadap kekokohan Syajarah Mubarakah. Beda Syajarah Mubarakah dengan Abnaul Imam itu. Abnaul Imam
itu manuskripnya hanya dimiliki oleh Balawi sendiri. Yusuf Jamalullail ini seorang Balawi. Dia menemukan kitab katanya sendiri, katanya dari seorang Al-Warraq dari Aleppo, dari Halab gitu kan. Tanpa ada orang yang bisa untuk mengakses di mana kita kalau mau melihat manuskripnya. Berbeda dengan Sajarah Mubarakah, manuskripnya independen. Ada di perpustakaan Masjid Jami di Sultan yang ada di Turki. Nomornya tercatat. Kapan kita bisa melihat itu tidak bayar lagi? Paling kita naik kapal saja ke sana. Sampai sana kita masuk, tinggal daftar. Dan siapa saja bisa untuk memverifikasi betul apa tidak ada manuskrip Sajarah Mubarakah itu di Turki. Semua bisa. Kalau Abnaul Imam ini tidak bisa, karena ini kitab palsu, kitab yang betul-betul palsu. Dan saya kalau mau menulis kepalsuan-kepalsuan Balawi, kebohongan-kebohongannya, kedustaan-kedustaannya, itu mungkin tidak cukup 700 halaman seperti dalam ulama Nusantara menggugat nasab palsu. Kita membutuhkan 2000 halaman untuk memberitahu kepada masyarakat tentang bagaimana algoritma kepalsuan yang dibikin oleh Balawi dalam naskah-naskah mereka. Jadi betul-betul kalau misalnya kita ini mau berpikir sedikit saja, mau membaca saja, kemudian memverifikasinya, baca misalnya kitab saya atau buku saya, kemudian memverifikasi sendiri. Ini omongan-omongan Kiai Imad ini betul enggak? Seperti yang tadi saya sebutkan itu. Umdatul Talib halaman 226. Di situ ada nasab syaraf sah. Kemudian bisa untuk diteliti oleh kiai-kiai. Abul Muammar tidak mempunyai kitab Abnaul Imam. Bisa diteliti. Sedangkan buka dalam kitab Al-Kuna wal Alqab. Kemudian dalam kitab Mu'jamul Mu'allifin, Hadiyatul Arifin, dalam kitab Al-A'lam Az-Zarkali dan lain sebagainya. Bahwa Abul Muammar Toba ini betul-betul tidak mempunyai kitab Abnaul Imam fi Misra wa Syam. Ini kitab palsu, nggak ada sama sekali. Dia diambil dari ruang hampa. Nama-nama ulama seperti Ibnu Sodaqo Al-Halabi, Al-Warraq, kemudian As-Saparayini, Al-Maqdisi, semuanya hanya diambil namanya tanpa ada ikut campur dengan urusan pemalsuan manuskrip itu. Jika ingin membantah, maka pembela nasab Balawi harus menghadirkan manuskrip di mana Abnaul Imam itu dicetak. Jadi dia harus mengambil manuskripnya. Ini manuskripnya sesuai dengan versi cetaknya. Kalau tidak seperti itu, maka narasi dari Al-Qaraja, seorang ahli nasab yang telah mengarang kitab Al-Kafil Mutakhab, bahwa itu kitab manhulah, kitab palsu, betul. Bahwa Imaduddin Utsman yang mengatakan Abdul Imam adalah kitab kreasi manipulatif dari Balawi, betul. Sebelum ada yang mengatakan sebaliknya. Ya, demikian. Dan sebenarnya banyak sekali bagaimana kita bisa membuktikan Sajarah Mubarakah adalah kitab yang ada di abad ke-6 Hijriah, dan bahwa pengarangnya adalah seorang yang bernama Imam Fakhruddin Ar-Razi, seorang ahli sunnah wal jamaah dari madhab Syafi'i dan akidah ahli sunnah wal jamaah. Mungkin ini perlu dielaborasi oleh Kiai Dr. Ubed ini. Sementara demikian dari saya, Mas Yusuf. Dr. Ribut, terima kasih. Kemarin luar biasa ini, Dr. Ribut, untuk mengimbangi narasi palasi dari seorang Tengku Qori. Dan saya menghadirkan, dia yang mencetak dari ruang hampa, dia yang harus menghadirkan. Kita ini membaca orang yang hidup di tahun 2021 kan, itu Yusuf Jamalullail itu hidupnya 2021, meninggal baru dia itu. Kemudian mengaku menemukan kitab yang namanya Abnaul Imam dari ruang hampa tanpa menghadirkan manuskripnya. Kemudian diasosiasikan ulama yang ada di abad ke-5 yang namanya Yahya Abul Muammar Toba
478 Hijriah, yang harus memberikan bukti bahwa dia mencetak itu berdasarkan sebuah manuskrip itu dia, bukan saya. Mana itu Yusuf Jamulail? Kalau udah meninggal, kan dia udah meninggal, diberitakan di internet. Mungkin ada anaknya, mungkin ada muridnya. Kan Jamulail di Indonesia juga ada. Silakan itu Jamulail yang ada di Indonesia. Bel itu keluarga Yusuf Jamulail yang ada di Riyadh. Mana manuskrip Abnaul Imam? Kita serahkan, kita tunjukkan kepada Kiai Imam. Kita akan lihat bersama-sama itu manuskripnya. Saya yakin tidak ada manuskripnya, kecuali malam ini dia dengarkan saya ngomong ini, mulai ditulis itu. Kan ada kitabnya tuh sekarang cetakannya. Ditulis versi tulisan tangannya, kemudian dikucek-kucek pakai kopi, seperti beberapa kejadian yang telah terjadi dengan kitab-kitab yang dicetak juga oleh Balawi seperti itu. Al-Jauhar Safaf itu yang dikatakan karya Al-Khatib 850 Hijriah, itu baru ditulis manuskripnya 40 tahun yang lalu. Kemudian diasosiasikan punya Al-Khatib yang ada di 850 Hijriah meninggal. Ini juga sama. Dan, tetapi kalau Abnaul Imam ini mereka belum punya versi tulis tangannya mereka itu. Nggak sempat kali, nggak ada yang seperti 20 tahun lalu ada yang suka nulis. Sekarang ini kan orang-orang lagi menikmati keenakan mereka sebagai cucu Nabi yang sekarang jadi mantan cucu Nabi itu. Tidak ada yang sempat nulis. Bahkan dia bayar itu ke pendukung-pendukung untuk mendukung dan lain sebagainya. Tetapi mungkin belum ada yang sempat nulis manuskrip palsu itu. Oke. Nah, mengenai kitab, nanti katanya Lanjut, kitabnya Tengku ada 100 berapa? 102 kitab untuk mempertahankan 102 kitab. Ba'alawi Itu masih dan kalah. siap 7 hari 7 Itu malam masih diskusi ya, kalah Pak. dengan Hanif Alatas yang ada 180 kitab. Hanif Alatas itu 180 kitab. Tengku itu 102 kitab, masih kalah itu. Kalau dia ada kitab abad ke-5, ke-6, ke-7, semalam itu sudah dikatakan kepada Dr. Ribut. Tetapi kenapa tidak mengatakannya? Karena hanya Abnaul Imam yang dia punya kitab palsu itu. Kenapa misalnya, sebenarnya saya ini dilarang oleh banyak teman-teman untuk menanggapi Tengku Qori. Tetapi saya kira kalau tidak ditanggapi itu nanti masyarakat awam itu akan mengira apa yang dinarasikan Tengku itu betul gitu. Nah, sekarang ini saya sudah mengatakannya dan silahkan diverifikasi semua orang yang bisa baca kitab. Kemudian apa yang telah saya sampaikan tadi dilihat kitabnya, oh ternyata betul. Apa-apa yang telah saya sampaikan bahwa satu Abnaul Imam adalah kitab palsu. Bukan hanya saya yang mengatakannya, tapi juga seorang ahli nasab Al-Qaraja dalam kitabnya Al-Kafil Muntakhab halaman 106. Kemudian bahwa Syaraf Shah ini adalah orang yang ada di abad ke-6 dalam kitab Pendapat Talib halaman 225. Itu kan narasi yang paling hebat kemarin, itu yang disampaikan Tengku, yang dia yang sudah persiapan itu menanyakan pada Dr. Ribut. Dr. Ribut tidak persiapan tentang hal-hal yang seperti itu. Walaupun seorang doktor yang cerdas, Dr. Ribut, tapi kalau memang tidak pernah membaca hal itu, ya coba mana kamu? Nggak bisa. Nah, itu tidak menunjukkan bahwa Dr. Ribut itu kemarin itu kalah atau Dr. Ribut itu tidak mengerti. Tetapi memang cara berdebat itu, maka kata saya, dalam masalah nasab, kita bukan mencari siapa yang menang dalam berdebat, tetapi siapa yang dalilnya kuat. Makanya saya wanti-wanti di dalam masalah nasab, karena ini ya ta'allaku bil masail ad-diniyah, ini bukan ifhamul khasmi. Kita bagaimana cara untuk menundukkan lawan berdebat, tetapi dapat menunjukkan mana dalilnya. Karena apa? Nanti ini akan berkonsekuensi tentang
pahala dan dosa, tentang neraka dan surga. Ini jangan berani-berani kita hanya ingin bisa menang dalam sebuah forum debat, kemudian mengabaikan keilmuan itu.